Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Dwi Hermawan dari kelas TM23C ingin menjelaskan sedikit materi tentang turunan. Sebelumnya mohon maaf Bu, kalau saya cuma sendiri karena saya sudah mengajak teman saya, kelompok saya untuk bikin video tapi mereka tidak mau jadi saya bikin sendiri. Mohon maaf Bu, tolong dimaklumi. Itu disclaimer dari saya. Terima kasih untuk Bu Karina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang turunan. Dimulai dari definisi garis singgung. Gagasan bahwa garis singgung adalah garis yang menyentuh kurva di suatu titik besar untuk lingkaran tapi tidak untuk kebanyakan kurva. Lihat ilustrasi berikut. Definisi. Garis singgung terhadap kurva kuadrat Y sama dengan fx pada titik V dalam kurung A, F dalam kurung A adalah garis yang melalui V dengan gradien M tan sama dengan limit H menuju 0 F dalam kurung A tambah H min F A per H asalkan limit tersebut ada bukan unlimited. Posisi dari objek yang bergerak adalah fungsi dari waktu. Jika suatu objek bergerak pada sumbu S sehingga posisinya setelah waktu tempuh T adalah F dalam kurung T, kecepatan rata-rata objek tersebut pada interval waktu dalam kurung A, A tambah H lebih besar dari 0. V rata-rata sama dengan F dalam kurung A tambah H min F dalam kurung A per H. Definisi, jika suatu objek bergerak pada sumbu S sehingga posisinya setelah waktu tempuh T adalah F dalam kurung T, kecepatannya pada saat T sama dengan A adalah V dalam kurung A lim B menuju 0, V dalam kurung A tambah H min F dalam kurung A per H. Definisi turunan. Definisi turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen dibaca f aksen yang nilainya pada sebalang nilai real adalah f aksen x lim h menuju 0 f dalam kurung x tambah h ambil f dalam kurung x per h. Jika lim h menuju 0 f dalam kurung c tambah h diambil f dalam kurung c per h ada untuk suatu bilangan real c, maka kita katakan atau dapat diturunkan di C dan ditulis F aksen C sama dengan lim H menuju 0 F dalam kurung C tambah H min F dalam kurung C per H. Pencarian tersebut disebut pendiferensial. Selanjutnya kita akan membahas aturan turunan. Simak baik-baik ya teman-teman. Aturan turunan. Proses untuk mencari suatu fungsi langsung dari definisi turunan dapat membutuhkan waktu dan menjemukan. Berikut kita akan membangun alat yang membantu kita untuk memotong proses tersebut dan memungkinkan kita mencari turunan dari fungsi-fungsi yang lebih rumit. Baik, berikut adalah aturan-aturan turunan. Mohon disimak baik-baik teman-teman. Aturan turunan berikut adalah aturan turunan. Di sini saya tidak akan menjelaskan lebih detail kepada teman-teman karena nanti saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara mengisi sebuah turunan. Baik, di sini saya kasih kesempatan untuk teman-teman melihat dan mencatat aturan-aturan turunan karena ini sangat penting. Karena ini adalah patokan yang akan kita pakai ketika kita menjawab sebuah soal turunan. Saya akan mengasih waktu untuk teman-teman mencatat dan melihat. Baik, apabila teman-teman sudah melihat dan mencatat, marilah kita ke next slide selanjutnya, ke next pembahasan berikutnya. Baik, jadi arti dari geometris dari F aksen C adalah kemiringan garis singgung kurva F di titik C, F dalam kurung C, sedangkan arti fisik dari F aksen C adalah laju perubahan nilai fungsi Fx terhadap perubah X. Notasi lain, df dalam kurung C per dx, Y aksen C. Berikut adalah latihan soal yang akan kita bahas bersama-sama. Baik, saya Dimas. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan min 3x akar 4 ditambah 2x akar 3 diambil 5. Jawab. Fx, ini kita pakai aturan nomor 3 ya teman-teman, jika teman-teman ingat. Fx sama dengan min 3x akar 4 ditambah 2x akar 3 diambil 5. Jadi f aksen x sama dengan, ingat teman-teman, di sini kan ada akar 4 ya teman-teman. Kita pindahkan ke depan. Kita pindahkan akar 4 ini ke depan jadi 4 kali min 3
X, ingat aturannya. Apabila akar N itu pasti dikurangi 1, jadi 4 diambil 1. Tambah, ini ada akar 3, kita pindahkan juga ke depan. 3 kali 2, X, lagi-lagi akar 3 kita kurangi 1. 3 ambil 1, min 5. Jadi jawabannya adalah 4 dikali min 3, min 12. X, 4 diambil 1, 3, ditambah 3 dikali 2, 6. X, 3 diambil 1, 2, ambil 5. Bilangan yang tidak ada konstantanya teman-teman, tidak ada konstanta X atau Y, itu kita nyatakan 0. Jadi tidak lazim kita tulis atau tidak usah kita tulis. Jadi jawabannya adalah min 12x akar 3 ditambah 6x akar 2. Ini jawaban dari soal berikut. Baik, cukup sekian mungkin video singkat tentang materi turunan yang tadi setelah saya jelaskan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Karina yang sudah mengajarkan saya selama 1 semester ini. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Thank you for watching and bye-bye.